Hai guys, welcome to my first podcast yang nggak ada namanya, tapi udah kedatangan bintang tamu yang luar biasa. Thank you for having me, Katia. Podcast ini sebagai bentuk, Podcast ini sebagai pemenuhan tugas manajemen sumber daya manusia strategik dari saya Mutia Rianti, Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Udayana. Nah, bintang tamu kita kali ini tuh aku bilang keren banget karena even though she's younger than me, tapi menurutku usahanya udah luar biasa maju. Pasti orang-orang Bali juga kenal nih sama pemilik brownie satu ini. Langsung aja, without further ado, kita sambut Meta. Thank you Katia udah bawa aku di tugasnya. Halo semuanya, nama aku Meta. Aku hari ini bakal jawab podcastnya. Iya. Sebenarnya kita santai aja ya. Kita kayak ngobrol-ngobrol, sharing aja. Nah, mungkin aku udah kenal ya, kayak kita udah kenal mungkin sekitar 4 tahunan ya. Iya. 3-4 tahun lah ya. Iya, kita berdua ada di industri yang sama, terus kita sempat collab juga. Iya. Terus kita sempat ketemu di event-event juga tentang bisnis kayak gitu-gitu. Tapi aku pengen teman-teman nih pasti belum tahu, mungkin ada yang belum tahu tentang Meta. Jadi aku mau kasih Meta sedikit-sedikit lah ya untuk sharing tentang siapa sih Meta ini, terus usahanya apa. Aku Meta, usia aku sekarang 22 tahun. Saat ini usaha aku Orlenalicious dan Lenora All Day Cafe. Jadi masih di satu perusahaan yang sama di PT Orlena 8 Mulia. Itu. Aku bilang dia masih 22 tahun. Berarti kamu awal bikin Orlena itu waktu umur berapa nih? 14. Oh my god. Itu 14 kayak baru mulai banget. Oke, mungkin yang lain masih ngacak-ngacak tanah ya. Kamu udah ngadu-ngadu brownies kayak gitu ya. 14-15 lah gitu. Oke, berarti itu kamu SMP ya? SMP kelas 9 menuju ke SMA. Oke, gitu. berarti sekarang Orlena udah sekitar 8 tahun? 7 tahun. Oke deh, Meta. Sekarang berarti kamu punya berapa tim nih di bawah kamu? Saat ini Orlena punya 40 tim. Termasuk back office dan juga frontliner lainnya. Keren banget ya, masih 22 tahun tapi udah punya 40 tim di bawahnya. Nah, sebenarnya kalau misalnya kita mengacu ke teori manajemen strategik kayak gitu ya, pasti kan akan ada banyak perubahan nih, transformasi yang Meta lakukan dari cara mengelola SDM 7 tahun lalu sama mengelola SDM sekarang. Kalau misalnya mengacu teori kan dibilang kalau misalnya dulu perusahaannya hanya menganggap MSDM ini sebagai beban kayak gitu, yang kayak orang yang hanya didelegasi untuk melakukan tugasnya terus kemudian selesai kayak gitu. Kalau misalnya sekarang itu kan lebih menganggap kalau misalnya sumber daya manusia adalah aset nih yang harus dipertahankan, yang harus dididik, dikembangkan untuk mencapai kemajuan usaha kayak gitu ya. Nah, aku mau tahu nih gimana ya cara Meta memandang atau mengelola manusia nih selama 7 tahun berbisnis ini. Apakah ada perubahan atau transformasi yang Meta sendiri lakukan? Walaupun Orlenanya 7 tahun, tapi sebenarnya aku baru punya SDM itu di tahun ketiga. Jadi tahun ketiga itu baru Orlenanya punya kitchen sendiri. Jadi baru ada tim kitchen, admin segala macam gitu. Jadi kalau throwback ke pertama kali punya SDM, rasanya ya kayak punya teman aja sih yang bisa bantuin kita untuk mencapai visi bareng-bareng. Jadi kayak to-do list UMKM dulu apa sih ya, intinya cuma jualan, terus to-do listnya tercapai. Kalau dulu ya aku lebih ke friendly banget, pokoknya berusaha jadi keluarga buat mereka. Tapi kayaknya itu nggak bisa sustain terus-terusan karena semakin gede juga usahanya, harus ada boundaries yang kita jaga, terus juga supaya mereka ada rasa gimana ya, kayak mereka tuh menghargai kita, respect gitu. Kalau misalnya Meta ini leadernya, Meta ini bertanggung jawab sama usahanya, jadi nggak bisa yang too close juga gitu. Jadi tetap
kalau dulu mandangnya lebih ke keluarga, tapi sekarang ya keluarga juga, tapi tetap transaksional. Mereka tetap mau kerja sama kita kalau kita bayar. Begitupun juga mereka mau sama kita harus bimbing mereka, kayak yang Kak bilang, mereka tuh aset. Jadi udah jadi gimana ya, kayak kita udah pasti ngasih mereka kayak misalnya tunjangan segala macam, THR yang kayak gitu. Jadi kita berusaha juga mereka supaya happy kerja sama kita, jadi bisa jadi a good asset gitu loh, nggak yang beban gitu. Oke, berarti kalau misalnya sekarang itu lebih menganggap kalau misalnya mereka ini tim ya, tim yang memang dirancang dan dibentuk untuk keberlanjutan bisnisnya kayak gitu. Makanya pasti ada sekarang Oke deh, taruh. Oke deh, kita lanjut. Nge-freeze dulu lagi. Bentar ya. Yes. Nah, oke deh. Nah, dari 40 tim ini nih Meta, yang di bawah Meta itu kira-kira umurnya berapa nih? Apakah ada lintas generasi dan apakah Meta ada perbedaannya untuk cara nge-treat mereka? Karena kalau misalnya kita mengacu ke people nih kan beda-beda ya. Jangankan beda generasi, tapi untuk generasi yang sama ini kan sifatnya beda-beda, karakteristiknya beda-beda. Nah, gimana nih cara Meta 22 tahun yang sekarang ngelola 40 tim di bawahnya? Aku sih dulu mengacu ke dulu, kalau dulu tuh sifatnya tuh sama aja ke semua orang, karena ya mungkin masih work saat itu karena emang timnya masih kecil juga. Cuma makin gede, timnya makin bervariasi, nggak bisa semuanya lebih kecil dari aku juga. Aku ngerasa aku emang seperti yang Kak bilang, harus treat orang itu beda-beda sesuai karakternya dia. Dan mungkin itu juga sih pentingnya kenapa kita harus interview tuh ada psikologis tes kayak gitu. Jadi kita tahu karakternya dia kayak gimana, kira-kira sweet apa enggak sama kita. Aku baru ngelakuin itu tuh baru-baru ini untuk manajerial. Pasti aku suruh mereka itu buat tes MBTI terus kirim dulu. Kalau misalnya cocok, baru aku lanjut ke interview kayak gitu. Nah, sekarang ini jadinya kalau misalnya aku buat boundaries lah jadinya. Jadi kalau misalnya ngomong sih lebih tegas aja, nggak yang rancu gitu. Terus juga walaupun orangnya lebih tua juga, kita juga harus tetap ngomongnya Bu, Pak kayak gitu. Jadi walaupun dia ada gap sama kita, ya dia tetap harus menghormati kita as a leader gitu. Karena takutnya kalau misalnya mereka lebih besar, mereka nganggap kalau ya udahlah, ownernya juga masih kecil, jadi mungkin nggak ngerti apa. Tapi kalau misalnya kita berpakaian rapi, terus juga ngomongnya lugas, mereka pasti auto respect kayak gitu. Itu yang baru aku pelajari kayaknya setelah punya banyak karyawan yang jauh lebih besar, jauh lebih dewasa gitu. Bahkan ada beberapa juga yang udah punya anak, yang kayak udah berkeluarga kayak gitu. Jadi emang udah saatnya sih kalau ngomong tuh ya harus lugas, terus berpakaian ke tempat tuh juga harus rapi. Jadi kelihatan emang dia tuh leadernya kayak gitu. Oke. Berarti sekarang kamu lebih ke menunjukkan dan memposisikan diri kamu sebagai leader kayak gitu ya. Leader yang bisa dicontoh kayak gitu dengan kamu mencontohkan juga seperti apa untuk komunikasi terhadap staffmu dan lain-lainnya ya. Nah, kalau misalnya stick dulu. Kalau aku ngomongnya muter-muter, di stop aja kayak. Aku aja udah muter-muter. Tenang aja nih, kita edit. Nah, Meta, aku penasaran sih, menurut kamu seberapa penting ya peran SDM di masa sekarang gitu? Berarti kan kalau misalnya kita throwback nih, berarti kan selama mungkin 2-3 tahun kan kamu masih mengelola sendiri ya, dibanding dengan 4 tahun setelahnya yang kamu udah punya SDM. Menurut kamu apa sih peran pentingnya SDM dalam pengelolaan bisnis kamu? Menurut aku penting banget sih, kayaknya kalau nggak ada mereka, nggak ada Orlena yang sekarang juga. Karena Orlena yang sekarang tuh hasil kerja keras mereka semua, dan menurutku emang agak susah sih gimana caranya supaya karyawan itu tuh punya rasa ownership sama Orlenanya. Jadi mereka tuh takut misalnya Orlena dikomplain, takut gimana Orlena nanti nggak berkembang, terus misalnya kita punya cita-cita, mereka tuh kejar kayak gitu. Jadi aku ngerasa terbantu banget sih sama mereka, dan emang cara supaya mereka punya ownership tuh yang sebenarnya susah dan tricky. Dan menurutku selama ini cara supaya mereka punya ownership itu sendiri ya kita harus
harus peduli sama keadaan mereka, memanusiakan manusia. Mereka tuh ngerasa perusahaannya care sama mereka, terus juga misalnya kayak nggak pelit sama bonus, misalnya kayak gitu. Terus kalau misalnya ada kerja, bayar lemburnya dibayar. Terus setiap tahun ada prospek tunjangan karir. Jadi mereka tuh rasanya kayak nggak ada pace di mana mereka tuh berhenti belajar gitu. Karena setiap tahun kayak ada sesuatu yang perlu mereka pelajarin lagi. Tapi mereka pelajarin lagi tuh bukan sekedar job desk nambah, tapi ya emang salary mereka tuh nambah gitu. Jadi rasa loyalitasnya tuh semakin kuat. Dan juga Orlenanya mungkin mereka ngerasa, wah tiap tahun nih Orlena ada gebrakannya. Jadi mereka ngerasa kayaknya aku tuh di tempat yang tepat karena usaha aku nih terus growing. Jadi salaryku makin nambah, terus aku juga bisa bawa namaku kalau misalnya aku tuh kerja di Orlena gitu misalnya. Jadi menurutmu berarti peran pentingnya SDM tuh sangat penting. Penting banget. Dan kamu juga membantu ya dari kayak training and development, terus kemudian tadi ada rewarding dan segala macam. Nah, kalau misalnya kamu training dan development, apa sih yang di Orlena itu terapkan gitu untuk membantu staffnya atau para SDM di dalamnya untuk tadi kayak never stop learning, terus mereka juga growing secara personalnya. Oke, disclaimer dulu, nggak semuanya juga mau training, misalnya nggak semuanya juga mau learning. Jadi ada beberapa yang ngerasa, ya aku nggak mau, aku cuma mau di posisi ini, aku nggak mau gaji nambah gitu misalnya, karena aku emang udah nyaman di seperti ini, jadi ya nggak apa-apa gitu. Jadi lebih ke kita lihat aja yang mana sepertinya potensial dan memiliki ownership. Nah, cuma kalau di Orlena emang ada training, jadi sebelum dia fix kerja itu biasanya ada 2 minggu training gitu. Dia diajarin biasanya sama leadernya dan juga orang yang biasanya mau resign yang udah one month notice gitu. Terus juga kalau development, baru-baru ini sih kita ada development, jadi emang dikumpulin semuanya untuk dapat sharing session dari salah satu speaker gitu. Jadi kita juga ya care lah sama mereka, dan mereka juga setelah di-review mereka tuh seneng banget ada hal seperti itu, karena ngerasa ternyata mereka tuh punya kebingungan di outlet, tapi karena dikumpulin gitu jadi everything clear gitu, dan mereka ngerasa dipedulikan, dan mungkin itu salah satu yang menunjang loyalitasnya mereka kayak gitu. Jadi kalau misalnya menurut Meta ini, kalau orang-orang kan bertanya gimana sih caranya nge-keep karyawan, gimana sih caranya supaya karyawan nih loyal nih sama brand kita, dan gimana caranya supaya karyawan tuh mau ngasih yang terbaik untuk brand kita, bukan hanya sekedar kerja kayak kerja gajian selesai, tapi juga SDM punya sense of ownership, punya kayak bangga nih kalau misalnya tempat kerjanya maju, terus bangga menjadi bagian dari tempat kerja tersebut. Berarti kita bisa simpulkan ya kalau untuk caranya menurut Meta itu tadi satu, kita juga care nih sama SDM kita juga peduli sama mereka, kita nunjukin kalau misalnya kita as a brand owner juga peduli sama mereka, terus and then mereka juga akan peduli balik sama usaha kita. Terus kedua mungkin juga memberikan rewarding dan kompensasi yang sesuai atas hasil kerja keras mereka, juga kita hargain, kita apresiasi hasil kerja keras mereka, sehingga mereka makin semangat nih karena mereka merasa diapresiasi dan juga didengarkan. Jadi kalau misalnya kita udah melakukan hal tersebut, kita memperlakukan mereka dengan baik, mereka pun akan memperlakukan dan menjaga brand kita supaya tetap baik. Kemudian muncullah rasa bangga gitu ya terhadap tempat kerjanya sendiri. Tapi mungkin nggak bisa disamaratakan semua orang bakal seperti itu ya. Ya lebih ke sama-sama kayak karma baik gitu sih. Jadi kita berbuat baik, ya belum tentu mereka yang baik balik sama kita. Mungkin orang itu resign, kita dapat yang jauh lebih baik kayak gitu. Aku percaya banget hal-hal seperti itu sih. Jadi yang penting intinya kita kasih yang terbaik, mau mereka balas apa enggak, at least ya kita udah kasih yang terbaik gitu. Jadi mau mereka balas ya thank you, ayo kita maju bareng-bareng. Tapi kalau emang nggak mau ya nggak apa-apa, kamu bisa cari yang lain. Intinya kita udah kasih development yang terbaik buat kamu, dan kamu bisa ke tempat yang lain lebih baik lagi juga, it's okay kayak gitu. Kalau kita mengacu
ke fungsi MSDM. Ini kan sebenarnya ada dari mulai awal nih job analysis, kemudian apa sih kan kita menyusun job specification, job description, sampai HR planning, terus kemudian recruitment, seleksi, sampai akhirnya ke pelepasan SDM. Nah, aku pengen tahu deh, kalau untuk saat ini nih, rekrutmennya, step-step rekrutmen dan seleksi gimana sih yang Orlena lakukan? Karena kan makin kesini kita pasti pengen talenta-talenta yang terbaik ya. Untuk itu kan pasti mungkin ada rekrutmen dan seleksi yang berbeda yang dilakukan dari beberapa tahun sebelumnya nih untuk kita saring nih untuk dapat talenta terbaik yang kemudian talenta tersebut bisa bekerja dan memajukan usaha kita gitu. Ya, kalau dulu sih aku tuh kirimnya by email gitu, terus jadinya aku buka CV-nya satu-satu. Nah, cuma sekarang ini aku belajar juga dari beberapa tempat lain, dia tuh by Gform gitu. Jadi by Gform dia upload CV, terus aku ada kasih beberapa pertanyaan biar dia jawab. Terus juga ya beberapa kriteria lah, jadi aku udah tahu dari jawaban itu kayak gitu. Nah, sekarang tuh sistemnya tuh seperti itu untuk kalau misalnya aku mau rekrutmen. Terus cara aku seleksi sih biasanya aku ngelihat dari jawaban-jawabannya itu sih. Kalau misalnya sesuai kriteria, agak mirip sesuai kriteria, biasanya aku copy nomornya terus aku reach out untuk interview kayak gitu. Nah, kalau misalnya untuk manajerial, biasanya aku reach out untuk interview, tapi sebelum interview tolong kirim dulu MBTI dan satu lagi link kayak psikologis gitu untuk tahu sebenarnya mereka tuh lebih strong di mana sih kayak gitu. Maksudnya semua tuh sebenarnya bagus, cuma kalau misalnya ini kita butuh leadership yang strong banget dan kita tahu lingkungan yang dia mau leadership itu misalnya agak chaos, jadi kita butuh seseorang yang emang dominan dan suka ambil keputusan kayak gitu. Jadi biasanya udah kelihatan dari hasil psikologisnya itu. Nah, pas ketemu interview biasanya oh beneran orangnya kayak gitu karena kelihatan dari cara ngomongnya. Kalau misalnya kita kasih pertanyaan emang sesuai dengan hasil psikologisnya kayak gitu. Tapi kalau untuk staff ya seperti aku bilang pertama, kalau manajerial baru ada kayak the MBTI-nya kayak gitu. Oke, jadi sebenarnya kita mesti tahu persis ya untuk talenta seperti apa sih yang kita butuhkan. Kita mesti tahu persis spesifikasinya seperti apa. Terus kemudian kita menyusun strategi dan mekanismenya gimana supaya ketika kita rekrut dan seleksi itu kita mendapat orang yang tepat sesuai yang kita butuhkan, orang yang tepat untuk di usaha juga yang tepat. Dengan itu kita bisa lebih yakin lah ya kalau misalnya talenta tersebut bisa bantu kita nih untuk keunggulan kompetitif usaha kita kayak gitu. Nah, kalau misalnya kita mengacu ke budaya kerja, pasti kan setiap usaha atau brand kan punya budaya sendiri nih, punya value-value yang diterapkan. Nah, aku penasaran deh untuk Orlena sendiri, misalnya brand UMKM yang di search gitu, value apa sih yang kayak kamu cari misalnya di SDM kamu, terus budaya kerja seperti apa yang kamu terapkan di Orlena kayak gitu. Kalau value yang pengen selalu aku jaga itu karena Orlena itu punya tagline Bites of Happiness, jadi aku berusaha banget selalu bilang ke semua tim, like to frontliner, abis itu admin juga, pokoknya kalian itu harus delivery happiness gitu. Happiness itu tuh berarti dari produk tuh jangan sampai error, karena Orlena tuh biasanya dipakai buat gift. Kalau misalnya produknya error, itu tuh mengecewakan dua pihak, penerima dan juga pengirim gitu. Jadi pastiin production juga kamu tuh harus delivery happiness, itu tuh value kita kayak gitu. Jadi tolong kurangi error-error kayak gitu. Misalnya produk yang something trouble gitu. Terus juga kalau frontliner kita selalu bilang kayak harus senyum, ramah, nada bicara juga. Kalau misalnya nada bicaramu emang kayak gitu ya kita nggak mau. Kita emang harusnya ngomongnya ceria gitu. Jadi pokoknya setiap customer masuk harus di greeting, terus juga harus empati sama customernya. Kalau customernya butuh something yang kayak gimana, kamu harus rekomendasi kayak gitu. Jadi value happiness itu supaya nyambung gitu loh. Mulai dari dia produknya, terus di greeting sama frontliner kayak gitu. Kalau misalnya online, adminnya pun juga aku harus wanti-wanti terus kalau kamu tuh kurang empati gitu loh sama customernya. Kalau produk kita yang ini sold, kenapa kamu nggak tawarin yang lain? Ya walaupun itu salah satu kayak buat jualan juga, tapi kan admin yang solutif itu juga hal yang berempati gitu, bikin happy customer gitu. Jadi aku selalu bilang untuk empati sama customer dan delivery the happiness-nya kayak gitu. Jadi itu untuk mengacu ke usahanya sendiri. Oke.
Jadi kita mesti kasih tahu nih poin-poin apa sih yang kita ingin sampaikan, yang kita ingin customer itu dapat kayak gitu. Kemudian kita delivery itu kepada SDM, karena mau gimana SDM kan ujung tombak usaha kita ya. Jadi kayak mau apapun visi misinya, kalau misalnya tidak bisa ke deliver dengan baik melalui SDM ke customer, berarti itu akan sia-sia kayak gitu. Oke, berarti kita mesti kasih tahu ya, kayak kita mesti menjelaskan secara detail visi misi brand kita nih apa nih, kemudian sehingga SDM-nya tuh nggak bingung lagi gitu. Mereka tahu apa yang harus mereka lakukan dan mereka harus sampaikan kepada konsumen, seperti itu ya. Iya, kurang lebih gitu sih. Jadi setiap weekly, setiap monthly meeting segala macam tuh pasti itu kayak selalu diomongin gitu. Jadi ya secara nggak langsung seharusnya sih ingat ya, dan kayak Orlena tuh emang kayak gini, jadi emang harus ikutin SOP-nya seperti itu. Walaupun kayak rasanya kok kayaknya ini doang diganti ya, misal kayak gitu. Tapi ya kepuasan customer tuh nomor satu, karena delivering happiness nih. Jadi ya emang harus seperti itu, kayak gitu sih. Aku agak Tapi aku boleh nggak sih kayak nanya gitu sama Katia? Kan Katia juga business owner. Iya, tanya-tanya biar banyak ya. Iya. Oke, aku lihat dulu. Nanti deh kalau satu topik itu aku boleh. minta lempar. Kamu mau bahas background usaha nggak, Orlena kayak gini-gini gitu? Enggak sih, Nggak usah. iya, yang sesuai topik tugas aja. Aman aja lah. Nah, oke, kita lanjut. Kalau misalnya kita ngomongin people, nih, manusia dengan yang begitu kompleks, yang begitu banyak masalahnya, sebenarnya aku pengen tahu deh, Meta, apa sih yang permasalahan nih terkait manusia yang paling sering terjadi di Orlena untuk saat ini atau mungkin beberapa tahun sebelumnya? Sebenarnya mungkin kayak ada aja sih, misalnya kayak drama-drama karyawan, misalnya kayak mereka nggak nyaman sama shift yang ini, mereka nggak suka sama orang yang ini, kayak gitu. Jadi kayak kadang ada toxic environment kayak gitu. Nah, itu biasanya tuh ada satu orang yang emang mungkin sepertinya karakternya kurang baik. Iya, jadi dia tuh suka menghasut teman-temannya untuk kurang suka sama satu shiftnya kayak gitu misalnya. Jadi something yang kayak gitu tuh pernah aku sampai kayak bener-bener one on one sama satu orangnya, terus one on one juga sama partnernya, dan itu bener-bener gimana ya, kayak energiku rasanya habis gitu karena memecahkan permasalahan ini. Akhirnya solusinya waktu itu aku pindahin mereka ke cabang yang berbeda gitu supaya nggak ketemu lagi, jadi terhindar dari konflik. Tapi ternyata satu orang ini tuh tetap gimana ya, tetap bikin problem di satu cabang itu pada akhirnya. Jadi emang si orang ini aja yang failnya tuh nggak sesuai, dan mungkin itu kesalahanku juga dari awal, kenapa nggak gimana ya, nggak misalnya kayak tes karakter yang kayak gitu, karena ternyata Sengaruh itu. Iya, sengaruh itu, jadi bisa mempengaruhi yang lain. Dan bahkan sekarang dia sudah resign, terus environmentnya sehat lagi, dan si leadernya yang di situ juga ngerasa lebih pede dan happy gitu untuk nge-lead. Dan ternyata emang sepenting itu sih untuk tes karakter. Jadi aku ngerasa kayaknya kalau in the future aku mau hiring lagi, emang tes karakter itu perlu gitu. Jadi supaya ke filter dan juga environmentnya lebih sehat kayak gitu. Nah, kebetulan aku juga sempat punya problem yang sama. Iya. Kayak kurang lebih itu ya. Jadi aku sempat juga sih kayak ada yang dua orang yang berantem, biasalah adu-adu mulut kayak gitu kan, biasa kan. Terus sempat aku one on one juga, terus aku kayak aja ngobrol baik-baik masalahnya di mana segala macam. Terus sempat juga aku pindahin cabang, jadi aku pecah supaya mereka, karena menurutku mereka kinerjanya masih oke, jadi aku pecah cabangnya supaya mereka oke lah di cabang yang berbeda gitu. Terus kalau misalnya baru-baru ini juga
beberapa bulan terakhir aku sempat hiring satu orang, terus karakternya yang nggak match. Aku kira awalnya tuh dia berantem sama sesama admin, jadi ini kayak sesama admin kayak gitu lah berantem. Cuma karena yang satu tuh aku udah lama, kayak udah oke lah dia karakternya. Terus dia sempat berantem, aku kayak udah one on one juga, aku sempat one on one, terus kayak oke, yaudah nih aku masih bisa pertahankan. Ternyata beberapa hari dan beberapa minggu setelahnya dia juga berantem sama yang lain kayak gitu. Sempat berantem sama yang lain, terus aku ngecek, dapat cerita-cerita lah ya dari beberapa pihak. Terus menurutku memang karakter dia yang nggak match. Jadi aku waktu itu sebulan aja sih, karena memang untuk karakter yang nggak match itu jadi susah banget dan jadi merusak hampir semuanya kayak gitu. Nah, kita kan nggak mau ya kayak SDM yang udah ada nih yang sebelumnya yang kayak kinerjanya oke, terus mungkin sudah loyal dan segala macam, malah jadi terganggu nih sama satu pihak yang datang yang ternyata karakternya memang nggak match sama yang lain, karena itu biasanya akan merubah lingkungan kerjanya, terus kemudian budaya kerjanya gitu. Iya bener sih, dan rasanya juga nggak enak sih untuk ngeluarin satu orang ini. Mungkin dia tuh nggak salah, cuma emang beda vibes, beda karakter aja, jadi nggak cocok. Kayak apa yang dia cari itu nggak ada di usaha kita, dan itu ya nggak salah sebenarnya gitu ya. Kayaknya itu sih pentingnya, mungkin di pelajaran human resource ini kayak tes karakter sebelum masuk itu tuh penting gitu. Nah kalau kayak gitu berarti mekanisme yang akan kamu lakukan nextnya, berarti solusi nextnya nih supaya untuk menemukan talenta yang lebih cocok lah ya secara karakteristik terhadap environment bisnis kamu tuh, berarti dari awal lagi ya, dari proses rekrutmen dan seleksinya kayak gitu, supaya kita dari awal banget nih kita udah makin ngefilter kayak gitu ya, supaya kedepannya tidak ada masalah yang serupa kemungkinan terjadi. Meminimalisir lah. Karena waktu itu pas pakai kayak tes karakter tuh ya ketahuan banget sih, dan emang pas kerja jadi kayak oh ya emang orangnya kayak gitu sesuai dengan apa yang di tes karakter. Misalnya kayak dia lebih dominan, dia gampang berani ngomong kayak gitu. Jadi emang itu yang dicari waktu itu, karena nyarinya tuh in managerial kayak gitu. I see. Kalau selain itu nih, kira-kira masalah apa lagi sih, Matt? Mungkin yang baru dihadapi mungkin beberapa bulan terakhir atau apa ya? Sebenarnya sih kalau kayak drama-drama karyawan gitu, biasanya aku serahin ke manajerial, jadi kayak leader setiap outlet. Kayak aku bilang kayak aku tuh sebenarnya nggak mau tahu hal-hal kecil kayak gini, jadi tolong kalian aja yang manage gitu, karena emang kan online ini belum ada HR-nya, jadi masih banyak hal yang kayak tertuju langsung kepada aku. Tapi aku selalu bilang ke leadernya kayak tolong kalian sebagai leader di sini tolong difilter dulu masalah yang nyampe ke aku. Kalau misalnya nyampe ke aku tuh ya something yang nggak bisa di-handle lagi lah kayak gitu. Kalau misalnya masih bisa di-handle, tolong kalian yang nge-lead dulu kayak gitu. Jadi kalau misalnya yang drama kecil-kecil sih biasanya ada aja kayak misalnya hari ini jadwalnya si ini apa, tapi dia enggak kayak gitu-gitu. Nah, tapi kalau misalnya yang besar banget sih akhir-akhir ini tuh mungkin lebih ke respect ke aku sih. Jadi bukan berarti orang-orang nggak respect ke aku, cuma mungkin karena aku yang dulu tuh kayak terlalu friendly dan terlalu deket sama tim-tim aku, kayak bener-bener kayak teman gitu. Tapi semakin besar usahanya ternyata nggak bisa terus-terusan kayak gitu, karena jadinya ada beberapa yang tidak bisa menghargai itu dan ngerasa kayaknya terlalu asik sebelumnya gitu. Jadi dari sana akhirnya aku ngerasa kalau oke, aku tuh nggak bisa kayak gitu terus, supaya mereka tetap respect kerja di sini dan juga ngejalanin kerja sungguh-sungguh, karena aku benar-benar bakal nilai kerjaan kamu. Aku yang walaupun aku masih muda, berarti aku nggak sebodoh itu juga gitu. Jadi sekarang tuh lagi ngejaga boundaries dan juga kayak ya aku as a leader lah kayak gitu. Tapi bukan berarti aku nggak ngomong sama karyawanku, nggak bercanda, tetap bercanda tapi in a portion gitu. Jika diperlukan aku pasti ngomong, tapi kalau enggak aku pasti agak kurangi dikit gitu, supaya ada boundaries sedikit lah dan supaya mereka respect juga, karena kan aku masih belajar ya, jadi masih di tahap seperti itu. Oke, I see. Ini ada masalah lagi nggak? Kalau di kakak
Kayak aku harus lihat topiknya dulu deh. Aku boleh nggak lihat list pertanyaannya lagi? Udah, tapi kurang lebih sama aja sih kayak kemarin. Sebenarnya aku lebih ini sih, Matt, disuruhnya yang kayak masalah-masalah apa, terus solusinya apa, yang kayak gitu-gitu. Lebih ke misalnya kayak ada masalah apa, terus solusinya apa, dampaknya apa, yang kayak gitu-gitu. Jujur itu aja sih masalah aku. Bagus dong. Soalnya yang kayak sas-sas gitu, aku masih belum berani omongin sih. Saya nggak ada proofnya juga kan. Misal kayak fraud yang kayak gitu. Nggak boleh ya ngomongin itu ya. Oh, ada kayak. Nah, oke, Matt. Nah, kalau misalnya kayak sekarang nih kan kita banyak banget nih topik yang membahas kalau misalnya Gen Z kerja dikit, healingnya kebanyakan. Terus kemudian kita sempat bahas juga ya sebelumnya ya kayak gimana sih sebenarnya deal with Gen Z yang kadang banyak maunya. Tapi kakak Gen Z juga nggak sih? Iya sih. Jadi how to deal with us? Oke. Tapi lebih tepatnya, tapi mungkin gimana ya, yang sedikit di bawah kita mungkin umurnya gitu. Karena kamu Gen Z mepet-mepet. Iya. Masih ada esensi milenialnya sedikit. Tapi mungkin semua bukan ke Gen Z ya, cuma lebih ke karakter manusianya akhir-akhir ini. Cuman karena sekarang kan lagi banyak Gen Z ya, banyak orang yang gimana sih caranya kerja sama Gen Z gitu. Especially para milenial nih, biasanya manajer-manajer ini kan milenial ya, yang kayak mereka kebingungan nih gimana ya caranya kerja sama Gen Z gitu. Karena dengan karakter Gen Z yang berbeda, terus kemudian dengan perkembangan zaman dan teknologi yang gitu cepat kan merubah karakter manusia ya, kayak sekarang banyak yang ingin instan aja dan lain-lain. Iya, kayaknya hampir semua tim orangnya tuh Gen Z sih. Jadi aku 2003, tim aku tuh kebanyakan yang sekarang ya 2005, 2006, bahkan kayaknya 2007 gitu. Baru ya? Baru. Iya, jadi kayak baru-baru lulus gitu. Karena sambil kuliah kebanyakan. How to deal with mereka itu karena aku Gen Z juga, jadi kadang tuh aku emang nge-treat mereka kayak gimana sebenarnya aku pengen di-treat kayak gitu. Biasanya tuh kalau misalnya aku jelasin sesuatu, aku tuh kayak misalnya kita ada sesuatu yang perlu kita achieve, nah mereka tuh harus di-reward supaya ada push-nya. Karena kalau disuruh aja tuh mereka kayak agak males gitu, dan sepertinya emang karakter Gen Z itu seperti itu gitu ya. Berarti sebenarnya mereka harus tahu nih apa yang mereka didapatkan dari melakukan proses tersebut. Iya, misalnya nih kalian jangan kayak gitu ya, nanti kalian kena komplain misal kayak gitu. Tapi mereka tetap ngelakuin itu misalnya. Kalau misalnya kena komplain terus, bonus kalian bakal aku kurangin ya. Karena kalau misalnya komplain, berarti trust customer ke kita itu berkurang, jadi bisa influence yang lain juga untuk gak beli kayak gitu. Jadi karena ada something yang bakal mereka loss, jadi itu mungkin akan sedikit mendorong mereka untuk memperbaiki diri, misalnya kayak gitu. Jadi harus ada sedikit ancaman kayak apa yang bakal mereka loss, ataupun apapun yang bakal mereka achieve, mereka kerja lebih keras nih, apa yang bakal mereka dapat. Menurutku sih alamiahnya manusia memang kayak gitu, cuma mungkin Gen Z itu lebih besar lagi hal-hal seperti itunya gitu. Jadi aku selalu bilang kayak gitu, misalnya kita ada sistem baru, peraturan baru, karena belakangan ini tuh banyak hal yang baru di Orlena, karena baru ada tim back office yang ngerapihin gitu, jadi kerjaan frontliner tuh lebih banyak. Nah, cuma kita jelasin kenapa sih sebenarnya kayak gitu. Aku jelasin kenapa, dan kita juga akan mengurangi pekerjaan kalian yang saat ini. Jadi dulu tuh mereka yang ngebalesin chat customer per cabang tuh ada WhatsApp admin, terus sekarang aku pindah itu ke back office, tapi ada pekerjaan paperwork yang sedikit bertambah kayak gitu. Jadi hal seperti itu kan sedikit make sense, jadi mereka mau kayak gitu. Jadi menurutku sih harus sedikit win-win gitu loh, nggak bisa yang win-loss sama Gen Z, karena Gen Z sekarang tuh pinter-pinter gitu. Dan karena sebenarnya mereka tahu lebih banyak peluang di luar ya, jadi kayak mereka lebih banyak menimbang kayak gitu ya, kayak oh kalau gue ambil ini
positifnya apa, atau kalau nggak ngambil ini negatifnya apa kayak gitu. Berarti sebenarnya mereka harus kita jelasin lah ya, kayak kenapa mereka harus melakukan hal tersebut, dan kalau misalnya mereka nggak melakukan hal tersebut, feedbacknya apa nih, feedback negatif untuk brandnya dan juga feedback negatif untuk mereka kayak gitu ya. Tapi kalau misalnya mereka melakukan sesuatu yang bagus, berarti kita juga perlu kasih rewarding atas kinerja mereka seperti itu. Kalau di kakak 2000 berapa kebanyakan timnya? Di aku itu aku ada yang aku nggak tahu ya tahunnya ya. Cuman di aku tuh di kitchen aku, itu especially di head kitchen aku tuh udah lumayan tua, jadi udah sekitar 50-an. Oh, oke. Ada 2 orang. Sebenarnya karena aku butuh loyalty mereka kayak gitu. Karena kan aku kayak mereka produksi dengan resep dan segala macam. Jadi biasanya menurutku yang berarti itu sebutannya apa ya? Baby boomer, Gen X atau apa ya? Nggak tahu ya. Baby boomer atau apalah generasi-generasi itu lebih loyal. Biasanya mereka tahu karena mereka udah ngerasa susahnya kerja sebelumnya kayak gitu. Dan jadi kayak mereka tuh lebih loyal, mereka tahu apa yang mereka lakukan, terus mereka udah banyak nyicip-nyicipin nih kerjaan sebelumnya. Jadi kalau misalnya udah ada yang satu yang nyaman, terus kemudian mereka merasa cukup kayak gitu, mereka tuh biasanya stay dan mereka ngebantu. Jadi biasanya untuk head kitchen tuh aku isi yang sama yang lebih tua satu, sama satu yang mungkin seumuran aku ya. Jadi tapi untuk yang lebih ke inovasinya dan segala macam kayak gitu. Terus untuk sisa-sisa staff di outlet itu kebanyakan kurang lebih seumuran aku sih, 20-an sampai 28, 29 kayak gitu. Jadi memang bervariasi, tapi kurang lebih kayak gitu sih. Cuman kayak untuk di sosial media gitu, kita ambilnya pasti yang Gen Z karena kan kita merasa mereka harusnya lebih up to date, terus mereka lebih tahu perkembangan teknologi, terus lebih tahu lah tren-tren yang ada sekarang tuh kayak gimana, dan value-nya kan pasti beda-beda nih di setiap jabatan yang mereka pegang kan pasti value-nya beda-beda. Jadi kita kadang sesuaiin juga sama umurnya nih. Karena kalau misalnya mau cari yang mungkin mau cari yang up to date gitu, untuk social media kan kita orangnya tuh harus up to date ya, harus fast learning, harus belajar cepat dan segala macam. Yang itu pasti Gen Z gitu. Karena kalau misalnya mungkin udah milenial atau segala macam, udah lebih suka kerja yang lebih stabil. Yang itu aja gitu, nggak gitu suka banyak perubahan kayak gitu. Bener sih. Kalau misalnya Gen Z kan lebih adaptif ya, lebih gampang terhadap perubahan, terus lebih willing untuk cobain sesuatu yang baru kayak gitu. Jadi biasanya aku sesuaiin sih sama job desk-nya dan job specification-nya, tergantung jabatan yang mereka emban kayak gitu. Iya bener sih. Aku juga di tim konten marketing tuh, mereka tuh kayaknya nggak bosan kerja, karena emang kacak-kicik gitu loh. Jadi kayak sering aktif, nggak yang stay di satu branch aja, dan itu yang buat mereka tuh nggak bosan buat kerja. Terus aku juga kayak boost mereka, kayak ikutin course digital marketing kayak gitu. Jadi mereka ngerasa keisi lah, kayak malah mereka ngerasa kayak jalan-jalan. Kecuali kalau lagi ada di deadline, itu baru kerasa sih kerasnya. Cuma ya bener sih, harus dikasih rewarding gitu kalau misalnya mereka achieve sesuatu. Kalau kita ngomongin manusia kan pasti mereka punya motivasi yang berbeda nih. Kayak aku tuh ngerasa banget kalau misalnya beda umur tuh beda motivasinya. Iya benar sih. Beda umur tuh beda motivasinya. Jadi mungkin yang udah 28, 29 ke atas tuh dia lebih settle ya. Jadi kayak merasa misalnya gajinya cukup, terus tempat kerjanya nyaman, terus mereka bisa berkembang, dan maksudnya kayak masih ada sisa waktu lah ya untuk nikmatin yang lain. Tuh aku merasa aku sejauh ini yang aku amati gitu ya, mereka cukup dengan itu. Iya benar sih. Tapi kalau misalnya mungkin 25 ke bawah ya, kayak mereka lebih yang kesana kemari gitu, yang kayak masih baru hidup gitu kan rasanya. Yang kayak masih quarter life crisis. sana sini, atau yang kadang mereka
mereka juga sebenarnya nggak tahu nih apa yang mereka cari dan mereka butuhkan. Makanya kan kadang betul. suka kesana kemari kayak gitu. Kamu ngerasa kayak gitu juga nggak? Iya sih, soalnya di back office aku tuh ada satu yang mature banget. Jadi kayak mereka tuh obrolannya tuh berbeda. Misalnya kayak, besok gajian mau beli tiket konser kayak gitu. Nah, si yang mature ini ngerasa kayak kok nggak masuk, karena dia tuh kalau gajian ya karena dia udah punya anak, jadi ya udah harus ke rumah tangga gitu. Tapi ya mereka tetap happy sih in different generation, tapi bisa sambil sharing kayak gitu. Tapi ya emang sih kayak gitu, emang kerasa sih si frontliner itu kan aku emang ada kontraknya. Banyak juga yang setelah selesai kontrak itu nggak lanjut karena masih cari kesana kemari ataupun lanjut kuliah yang kayak gitu. Jadi iya bener sih kayak yang kakak bilang, emang kalau misalnya 25 ke bawah tuh masih bisa dibilang kayak main-main gitu, belum yang serius banget. Kecuali yang kayak udah agak nikah terus 25 ke atas, itu biasanya kan emang spesifikasi usia di beberapa pekerjaan mungkin yang bikin mereka seperti itu ya. Karena mungkin mereka juga kayaknya udah lebih pengen settle ya, lebih Iya pengen sih. settle. Jadi kan kayaknya kita mungkin capek ya kalau kesana kemari lagi, mesti cari kerjaan lagi atau mesti beradaptasi lagi dengan lingkungan yang baru. Udah pengennya kayak settle nih, mungkin as long as kebutuhan mereka dipenuhi kayak gitu. Dan menurut kamu penting nggak sih sebagai business owner untuk tahu motivasi SDM-nya tuh seperti apa gitu? Dan karena kan motivasi berarti akan berkaitan dengan kepuasan kinerja mereka ya. Biasanya sih aku ngobrol gitu sama beberapa tim aku, kayak kira-kira 5 tahun ke depan kayak gimana, yang kayak gitu. Dan cerita-cerita dari mereka sih sebenarnya karena mereka umur 21-an gitu, ada yang kayak ya mungkin nikah kalau bisa sambil kerja ya kerja kayak gitu. Ngeliat dari situ sih aku jadi sebenarnya lebih termotivasi sih, karena kayak gimana caranya supaya Orlena itu semakin besar terus bisa ngasih gaji yang setiap tahun kan naik terus tuh UMR UMK-nya, jadi biar bisa afford itu terus mereka juga ngerasa satisfied kerja di Orlena. Jadi kayak dengar motivasi mereka itu jadi ngemotivasiin aku gitu, karena bahkan ada salah satu manajerial aku juga yang dia tuh seharusnya bisa kerja di kayak Garuda Food, kayak yang PT-PT yang udah besar banget lah, kayak udah berkembang banget, sedangkan tapi dia mau memilih Orlena kayak gitu. Dan dia bilang ke aku motivasinya adalah karena dia yakin Orlena bisa besar, dan juga kalau aku di sini aku kayak satu orang yang bisa berdampak gitu. Tapi kalau aku di sana aku cuma sebagian kecil dari PT yang besar kayak gitu. Jadi denger itu aku kayak wow, oke, ini jadi tamparan gitu buat aku untuk terus bisa ngembangin Orlena supaya mereka satisfied, biar mereka bisa hidup layak gitulah dengan kerja di Orlena kayak gitu. Nah, kamu setuju nggak sih? Aku sempat dengar beberapa kutipan gitu ya, katanya kalau misalnya untuk bisnis UMKM tuh nyawanya itu ada di business owner-nya. Pernah dengar nggak sih kayak untuk UMKM tuh pasti nyawanya ada di business owner-nya nih, kayak business owner-nya semangat, usahanya bisa maju, atau business owner-nya kebingungan nih segala macam, bisa aja bisnisnya jadi lebih stuck kayak gitu. Kamu percaya nggak sih sama kutipan itu? Percaya sih dari dulu, karena kalau aku ngerasa kalau dulu pas aku kerja sendiri belum punya karyawan, aku ngerasa kalau mood aku lagi nggak bagus itu orderan tuh dikit banget. Tapi kalau aku happy, aku semangat, aku rajin buat Instastory, aku buat menu-menu baru sendiri gitu, kayak somehow aku ngerasa lebih rame, terus kayak lebih grateful aja gitu. Mungkin itu kayak vibes yang kita bawa gitu ya. Terus juga pas tim aku juga masih belum sebesar 40 ini tuh, aku ngerasa kalau aku ke outlet tuh rame. Jadi kayak ada sensing hoki gitu rasanya. Kayak rame di gue datang. Iya, terus aku ngerasa kayaknya emang aku masih percaya banget owner touch gitu. Kalau misalnya kita rajin di usahanya, rajin melakukan sesuatu, pasti rasanya usahanya tuh hidup kayak gitu. Makanya itu juga sih yang bikin aku kayak masih belum bisa ngambil decision kayak misalnya sekolah di luar kayak gitu, karena masih ngerasa banyak banget problemnya. Tapi emang usaha itu kayak never ending problems kan. Jadi
Kayak mati satu, tumbuhnya dua. Iya, gitu, bener. Nah, kalau misalnya kita balik lagi ke problem nih, Matt, ada nggak sih yang mungkin sekarang nih kamu lakukan atau kamu buat mekanisme baru terhadap masalah yang sebelumnya pernah muncul nih, kayak gitu? Mungkin ada atau ada dampak terbesar apa yang pernah kamu rasakan sehingga akhirnya kamu bebenah nih dan buat mekanisme yang baru nih supaya masalah tersebut nggak terjadi lagi ke depannya kayak gitu. Kalau learning tahun ini sih sebenarnya lebih banyak ke finance ya, karena tahun ini tuh aku lebih banyak berbenah ke back office, jadi aku kayak baru breakdown laporanku gitu. Nah, jadi dari sana tuh aku baru paham kalau nyawa itu sebenarnya ada di laporan arus kas ini, laporan laba rugi ini, karena kalau untung kita bisa kasih juga lebih banyak ke tim kita gitu. Jadi karena aku invest on my team, jadi aku hire emang satu orang yang rasanya tuh kayaknya mahal banget itu, lebih besar daripada gajiku sebagai owner di PT itu gitu. Tapi ternyata works banget, aku ngerasain banget rasanya kayak oh ternyata invest sama tim itu tuh worth it, karena mereka tuh yang bakal bawa dampak ke usahanya gitu. Jadi aku ngerasa sih sekarang udah lebih rapi untuk laporan laba ruginya dan segala macamnya. Jadi aku tahu sebenarnya sekarang online itu posisinya gimana sih, dia tuh posisinya growth apa enggak kalau dibandingkan sama tahun lalu yang kayak gitu. Jadi mekanisme yang baru banget di tahun ini diperbaiki tuh lebih ke finansialnya dan juga invest on their team yang manajerial. Kalau dulu tuh aku tuh lebih kayak gini Kak, jadi kalau orang lama aku berusaha jadiin dia sebagai manajerial, tapi ternyata nggak semua orang mau untuk jadi manajerial karena nggak semua orang bisa capable untuk jabatan tersebut kan? Iya, jadi kayak ada beberapa yang works, tapi ada beberapa juga yang kayak kepaksa naik, tapi dia tuh nggak sanggup gitu. Dan emang mungkin posisinya dia tuh lebih works kalau dia tuh ada yang ngelit kayak gitu. Sedangkan waktu aku suruh dia nggak ngelit, dia tuh kebingungan banget dan rasanya jadi nggak nyaman kayak gitu. Jadi pembelajaran tahun ini juga sih. Jadi makanya aku belajar untuk oke, kayaknya nggak bisa terus kita memelihara orang terus untuk nyuruh dia untuk ke atas kayak gitu. Jadi makanya aku memberanikan diri tahun ini untuk invest on my team, jadi cari yang emang udah pinter banget dan bawa dampak ke usahanya kayak gitu. Oke, berarti itu sebenarnya masuk ke HR planning, karena sebenarnya tujuan HR planning itu kan untuk mendapatkan orang yang tepat di posisi yang tepat. Jadi mungkin bisa aja orangnya bukan tidak bagus atau bukan betul. tidak bisa bawa dampak yang baik, tapi mungkin orangnya memang tidak tepat untuk di pekerjaan tersebut. Iya, Dan ketika kita menemukan talenta yang pas nih, kayak orangnya pas, pekerjaannya pas, itu akan bawa dampak yang positif untuk kedepannya. Iya bener, aku ngerasain banget sih itu karena ada satu orang yang dia tuh cager, tapi pas aku suruh dia jadi leader, performanya tuh turun. Nah, tapi sebenarnya dia tuh oke kayak gitu, dan banyak hal yang seperti itu. Jadi kayak oke, kayaknya nggak semuanya bisa dan mau belajar dan mau terus meningkat, nggak semuanya gitu. Jadi nggak bisa sih menyamaratakan tim gitu, karena ya balik lagi karakter beda-beda dan kesalahanku tahun lalu ya tahun-tahun sebelumnya aku tidak nge-track karakter itu kayak gitu. Nah, kalau kayak gitu berarti posisinya kan anggaplah dia kurang cocok ya untuk di posisi yang baru. Berarti kamu balikin dia ke posisi yang lama atau kayak gimana? Nah, aku nggak balikin, tapi aku suruh dia learning dulu, coba belajar lagi, karena ini menurutku bukan masalah yang besar. Kamu bisa coba misalnya kayak gitu. Aku masih tetap nurturing dia. Akhirnya dia tetap coba sampai responsible di kontraknya selesai, dan akhirnya dia tetap selesai kayak gitu. Dan alasan aku untuk nggak nurunin dia karena menurutku kayak respect orang jadi bisa turun gitu loh. Kan awalnya dia leader, terus ternyata akhirnya dia jadi tim biasa kayak gitu, dan aku ngerasa respectnya dia tuh jadi bisa turun, dan juga mungkin pride-nya dia jadi kurang nyaman yang kayak gitu. Jadi aku ngerasa kayaknya coba dulu sampai responsible-mu selesai gitu. Jadi ada yang lanjut tapi ada juga yang selesai dan it's okay kayak gitu. Tuh. 25 menit. Nah, Matt, sekarang di Orlena tuh udah ada berapa cabang ya? Sekarang Orlena itu baru banget buka di MBG, jadi sekarang cabangnya 5. Congrats, by the way.
Belum sempat mampir ke MBG. Iya, kayaknya jarang sih di sana ya. Iya betul. Aku apa yang dicari di sana ya? Sebenarnya di sana sinemanya murah. Oke. Sinemanya murah, terus ada kayak gedung extension baru gitu, dan gedungnya tuh bersih kayak gimana ya? Aku ngeliatnya kayak mall di Jakarta gitu. Soalnya beda banget Kak, transisi antara gedung mall lama sama gedung yang baru. Aku belum ada sempat mampir lagi sih gedung yang baru. Cuma itu kan memang mereka kayak lebih banyak keluarga ya, lebih banyak lebih family mall itu kayak tuh gitu kayak living word-nya Kute kayaknya deh. Soalnya masih in middle high customer gitu. Middle lah. Oke. Nah, Matt, dengan begitu banyak cabang nih, ada 5 cabang dengan dengan satu owner ya. Gimana sih sebenarnya cara kamu sistem apa yang kamu terapkan atau gimana cara kamu untuk nge-track nih supaya SDM di kelima cabang ini tuh bisa bekerja dengan baik, dengan sesuai SOP-nya, terus bisa menerapkan SOP-nya dan bisa melanjutkan visi misi yang brand punya kayak gitu. Itu yang kayak aku bilang sebelumnya, jadi kayak ada training, ada development waktu itu. Ya walaupun developmentnya tuh pasti kayak cuma 6 bulan sekali, 3 bulan sekali kayak gitu. Udah biasanya tuh emang ada satu leader dalam satu outlet yang kayak mereka yang responsible sama outlet tersebut, sama ada satu yang emang kayak manajer operasional gitu. Jadi dia biasanya yang keliling gitu, keliling beberapa outlet. Jadi kalau ada something happen yang salah gitu, biasanya seharusnya dia yang perbaiki mulai dari closingan dan segala macam. Nah, terus juga kalau misalnya mereka nggak greetings bagus dan segala macam, itu biasanya ketahuan juga. Biasanya suka ada followers yang ngasih tahu lewat DM. Kayak Kak ininya judes kayak gitu. Soalnya admin kita yang di Instagram itu sangat proaktif. Jadi kalau misalnya ada yang DM tuh sebisa mungkin dijawab itu kayak temen gitu. Jadi ada yang suka ngelaporin juga kayak judes something kayak gitu. Awal-awal tahun tuh ada aja yang kayak gitu karena mungkin staffnya baru juga. Nah, akhirnya kita berinisiasi untuk aku sama marketing tim aku jadinya kerjasama untuk buat mystery shopper kayak gitu. Jadi kita minta loyal customer kita untuk bantu kita jadi mystery shopper. Terus kayak kalian ke outlet, kita jadwalin gitu. Misalnya satu customer ini tuh harus nilai satu tim ini, satu karyawan ini gitu. Jadi dia tuh sengaja waktu shiftnya mereka tuh kayak recording gitu. Terus nilai juga, ada form yang kita buat. Jadi dia tuh senyum nggak waktu kamu datang, dia langsung bilang halo nggak, greetings nggak. Terus dia tuh paham nggak sebenarnya sama produk Orlena. Coba kamu tanya soal menu baru kita nih. Menu baru kita itu ada berapa layer kayak gitu-gitu. Jadi sebenarnya itu udah kita ajarin. Nah, cuma sekarang kita tes sebenarnya mereka tuh paham apa enggak kayak gitu. Jadi kita tahu buktinya itu dari recording yang Frena kita kasih kayak gitu. Tapi itu ya emang harus kita bayarin juga. Jadi ada reward untuk si loyal customer yang jadi mystery shopper juga. I see. Berarti kamu menerapkan mekanisme tersebut tuh setelah ada komplain ya, setelah ada masalah sebelumnya, terus kemudian kamu cari nih gimana nih caranya supaya masalah ini nggak berulang lagi ke depannya gitu. Kemudian jadi, kamu bentuklah si mystery shopper ini supaya untuk menilai apakah kinerja timnya tuh sesuai dengan SOP atau enggak seperti itu ya. Jadi itu sih sebenarnya mungkin komplain yang kayak awal tahun tuh 1, 2, 3 tuh ada kayak gitu. Terus akhirnya waktu kita refreshment dari Orlenalicious jadi Orlena aja itu kan mereka groomingsnya beda, segala macamnya beda, terus ada menu baru segala macam. Dan kita sebenarnya udah develop mereka juga untuk greetings customer yang benar kayak gimana. Nah, jadi sebulan setelahnya itu baru kita tes kayak gitu. Jadi emang 1 bulan setelah development. Jadi kayak untuk ngetes sebenarnya development yang kemarin tuh works apa enggak. Karena kan development kita juga keluarin uang kayak gitu. I see. Kalau ada nggak sih yang kayak gitu? Kayak buat mystery shopper. Kalau mystery shopper sih aku belum ada sejauh ini ya. Cuman thanks to you nanti akan aku coba-coba. Cuman aku tuh biasanya banyak juga nih misalnya kayak loyal customer dan segala macam. Oh by the way aku tuh menerapkan garansi. Jadi biasanya kita tuh sounding juga di social media, terus kita sounding juga di aplikasi online dan segala macam, sama di stroke. Jadi biasanya kalau ada orderan nggak sesuai atau misalnya
misalnya kayak segala macam ada nomor adminnya dan kita akan ganti 100%. Jadi sebenarnya itu cara kita juga nih untuk nge-track apakah staff outlet ini bikin orderannya sesuai atau enggak, terus misalnya orderan yang dikirim sesuai atau enggak. Karena kalau misalnya mereka orderannya nggak sesuai terus kemudian mereka komplain, kita kan harus ganti 100% nih, harus kayak kirim lagi dan segala macam gitu. Dan aku juga sounding nih ke anak-anak outlet kalau misalnya kita nggak pengen orang itu beli udah mahal dan segala macam terus kemudian kecewa nih karena ada item yang nggak dikirim atau misalnya itemnya salah nih prosesnya kayak gitu. Jadi kayak kita gimana caranya supaya mereka tuh puas. Jadi kalau misalnya kita salah, kita bersedia nih untuk ganti rugi, untuk tanggung jawab 100% dengan kirim produk yang sesuai kayak gitu. Atau misalnya ada produk yang ketinggalan kayak kita kirim lagi kayak gitu. Nah itu kan biasanya pasti ada ini ya kayak biaya lebih juga untuk ngirim produk baru misalnya, terus kemudian untuk bikinin produk yang baru juga kayak gitu. Jadi gitu kita sounding juga sih ke tim kalau misalnya akan ada feedback negatif juga nih untuk kalian, akan ada yang kalian harus lakukan atau kalian harus keluarkan kalau misalnya kalian bikin kesalahan ini kayak gitu. Jadi sama sih kurang lebih kayak kamu yang tadi kamu sempat bilang sebelumnya, kayak mereka harus tahu kenapa mereka harus bikin ini sebaik mungkin. Terus mereka harus tahu kalau misalnya mereka bikinnya nggak baik, apa yang terjadi di brandnya, terus kemudian terjadi di mereka juga kayak gitu. Jadi biasanya kayak kan perlu ada uang gosen segala macam. Jadi kayak mereka harus bertanggung jawab nih sama komplainan tersebut. Tapi misalnya makanannya kita brandnya yang tanggung kayak gitu. Jadi sebenarnya itu untuk nge-track juga sih supaya kepuasan customer kan jadi utama lah, poin utama yang harus kita junjung kayak gitu. Dan kita nggak pengen konsumen ini kecewa dengan produknya, dengan pengalamannya, dengan servisnya kayak gitu. Jadi kita sebisa mungkin minimize itu. Gimana, atau kalau misalnya mereka kecewa, mereka harus laporan kemana? Karena biasanya aku ada juga nih misalnya kayak yang DM gitu, kadang kayak DM nanyain kok produk ini nggak ada, misalnya sold out gitu. Kadang mereka reach out juga di Instagram, atau misalnya nanyain kayak kemarin udah ke cabang ini terus ternyata produknya nggak ada, jadi kecewa udah jauh-jauh datang terus kehabisan produknya kayak gitu. Itu sebenarnya lebih baik sih dibanding mereka langsung feedback negatif di Google. Iya benar, sebenarnya customer complaint itu good sih, karena kita jadi tahu kesalahan kita daripada mereka kayak nggak ngomong terus akhirnya nggak beli lagi. Atau nggak ngomong ke kita tapi ngomongnya sama orang lain, nggak ngomong ke kita tapi ngomongnya ke Google review kayak gitu. Jadi sebenarnya customer complaint tuh kayak untung aja mereka tuh ngomong sama kita, nggak sampai yang viralin di TikTok yang kayak gitu. Jadi sebisa mungkin sih sama kayak kakak. Bahkan dulu tuh aku as a perusahaan tuh nanggung gitu loh kesalahan staff aku. Misalnya mereka lupa, ini kelewat. Cuma itu akhirnya jadi hal yang berulang-ulang. Iya, awalnya tuh aku gitu. Jadi kayak pokoknya ada yang komplain kita ganti, ada yang komplain kita ganti, ada yang komplain kita ganti. Nah, cuman bagi situ lumayan ya sebenarnya. Mungkin kalau kayak produk kita udah keluar produk, terus kayak keluar ongkos kan lumayan. Terus jadi mereka menurutku nggak ada jerahnya gitu loh, nggak ada kayak aduh salah nih kayak gitu. Jadi makanya aku terapkan juga kalau misalnya mereka salah, mereka harus tanggung jawab atas kesalahan yang mereka buat. Karena kita sebenarnya juga bertanggung jawab dari brandnya, maksudnya kayak kan kita juga pasti customer kecewa, kita juga as a brand kurangin lah, jadi berkurang nih trust customernya kayak gitu. Tapi karena mungkin kalau misalnya dibilang 100% customer puas, mungkin kita nggak akan bisa achieve itu ya. Cuman kayak kita perbaikilah sedikit-sedikit. Dan harus dan mereka harus tahu nih kalau misalnya mereka berbuat kayak gini dampaknya apa, kalau misalnya mereka berbuat kayak gini juga dampaknya apa kayak gitu. Dan kalau misalnya ada dampak ke mereka nih kayak positif dan negatifnya tuh mereka biasanya lebih aware nih terhadap apa sih yang mereka lakuin, terus kayak tadi tujuannya mereka apa ngelakuin hal ini kayak gitu. Dan emang harus dikomunikasiin berulang-ulang sih supaya nyantol gitu loh. Kalau sekali doang biasanya tuh
kadang mental gitu aja kan. Cuma kalau dikomunikasiin berkali-kali terus mereka dapet dampaknya, biasanya sedikit ada perubahan walaupun pelan-pelan kayak gitu. Oke. Nah, kalau balik ke dampak, kamu pernah nggak sih kayak mungkin merasa rugi atau misalnya dampak yang negatif nih yang kayak kamu rasain, terus kamu mungkin agak telat gitu ngerasainnya. Kayak aku kan juga, kita sebagai business owner kan kadang mungkin nggak fully aware ya, ternyata udah terjadi dampaknya, terus kita baru sadar nih atas masalah-masalah yang terjadi di outlet kayak gitu. Nah biasanya tuh aku karena biasanya tuh weekly meeting itu cuma leader dan tim. Nah aku tuh biasanya baru tahu tuh waktu monthly biasanya kayak gitu. Dan bahkan juga si leadernya juga kadang tuh nggak mau weekly, maksudnya nggak weekly setiap minggu, kadang tuh cuma seminggu sekali ataupun kalau aku ingetin doang. Jadi banyak masalah yang kayak belum ketahuan gitu, karena kan aku emang nggak bisa ke satu tempat terus, kayak ke semua tempat terus. Jadi banyak sih sebenarnya kayak hal kecil-kecil yang sebenarnya ternyata cukup urgent, tapi aku tuh belum tahu kayak gitu. Nah biasanya tuh kurang develop di leadernya juga sih. Jadi kan sebenarnya leader tuh supaya dia bisa ambil decision juga lah. Maksudnya kayak kamu sebenarnya harusnya tahu kayak value orangnya kayak gimana, SOP-nya kayak gimana. Jadi kalau misalnya ada masalah kecil seperti ini, seharusnya kamu bisa solving the problems-nya, terus kamu report ke aku. Nah kadang tuh ada komunikasi yang miss di sana. Leader aku kadang cuma solving problems aja, tapi tuh nggak kasih tahu aku kayak gitu walaupun udah solve. Ataupun juga ada problems tapi lupa dikasih tahu ke aku, jadi ada miss juga kayak gitu. Jadi something kayak gitu tuh masih suka terjadi sih gitu. Oke, berarti itu sebenarnya lebih ke komunikasinya kali ya, atau karena mereka masih bingung-bingung untuk ngambil keputusannya seperti apa kalau misalnya ada masalah yang terjadi gitu. Iya, kadang tuh juga mereka masih yang takut-takut salah gitu loh. Cuma aku selalu bilang kayak kalau aku udah percayain kamu as a leader, jadi tolong bantu, ini kayak pekerjaan kecil tuh jangan ditanya ke aku. Jadi untuk apa aku hire kamu? Jadinya kamu cuma kayak perantara aku dengan masalahnya itu dong gitu. Jadi kalau sebisa mungkin kalau hal-hal di outlet ini kamu solving sendiri dulu, tapi kamu tetap report ke aku kayak gitu. Jadi biasanya aku selalu komunikasiin seperti itu sih. Cuma ya harus berulang-ulang. Boleh di-spill nggak sih kira-kira masalahnya tuh apa ya, masalah kecil apa yang mereka tuh bisa hadapin sendiri gitu, misalnya tanpa perlu persetujuan kamu gitu. Sebenarnya hal kecil-kecil kayak AC bocor, kayak gitu-gitu. Kak, ini AC-nya airnya netes. Kan kamu udah tahu tukang AC-nya siapa. Jadi kita udah kasih tahu. Cuman dia tuh masih bilang ke aku, misalnya kayak gitu. Terus juga ini something kayak masalah kecil di karyawan. Lebih ke operasionalnya. Iya, kadang tuh suka berantem di jadwal. Kan yang buat jadwal ini masih si leadernya. Jadi kadang tuh aku maunya shift sore kayak gitu. Tapi aku nggak bisa shift sore yang kayak gitu. Jadi mau nggak mau si leader harus sacrifice kayak gitu. Nah hal-hal seperti itu yang suka jadi problem. Terus jadinya kalau ketemu unshift jadi suka nggak ngomong. Jadi itu sih yang biasanya aku bilang itu hal yang seharusnya kamu decide sendiri dan nggak bisa jadi problemku lagi, karena itu adalah tanggung jawab kamu as a leader kayak gitu. Jadi sebenarnya hal-hal yang sehari-hari di outlet sih. Oke, berarti hal-halnya sebenarnya lebih ke operasional outletnya kayak gitu ya masalahnya. Iya, kalau bahkan sekarang itu mereka harus ngomong dulu ke manajer operasionalnya gitu biasanya. Jadi biasanya si manajer operasional ini yang bantu backup kalau misalnya ada karyawan yang cuti, terus misalnya ini harus ada event jadi ini kosong, jadi operasional yang masuk, yang kayak gitu-gitu. Jadi aku kayak nggak mau pusing soal itu gitu loh, kayak coba kamu as a leader, karena aku udah kasih tanggung jawab dan kamu punya reward lebih, jadi tanggung jawab sama itu dulu kayak gitu. Tunggu bentar ya. Oke. Coba di on check Kak. Aku mau lihat lagi. Oke. Udah. Nah, Mer,
kalau misalnya kita ngomongin di F&B, ini kan pasti penggunaan bahan itu kan jadi satu hal yang perlu diperhatikan ya, karena kadang kalau kita nggak perhatiin tuh suka loss, entah lossnya kemana atau plusnya kemana. Nah di Orlena sendiri gimana cara SDM-nya tuh ngatur supaya penggunaan dan penyesuaian bahannya ini sesuai lah kayak gitu. Kamu ada nggak sih kayak mungkin mekanisme atau sistem apa yang kamu buat sekarang untuk nge-track nih penggunaan bahannya dan inventory-nya tuh supaya sesuai gitu? Aku tuh ada emang kayak kertas closingannya gitu loh Kak, jadi ada semua SKU lengkap. Mereka tuh emang opening itu harus nulis kayak berapa beginning balance-nya mereka. Abis itu nanti ada end stock juga setelah closing shift. Jadi pas mereka selesai itu kan mereka kayak cetak struk gitu kan, kayak kejual berapa. Nah itu mereka harus kurangin. Nah jadi misalnya nih brownies KitKat awal tuh 5, terus waktu shift mereka tuh laku 3. Jadi pas mereka closing harus sisa 2 dan itu harus mereka cocokin sama fisiknya gitu. Jadi sebenarnya lebih ke mereka harus bikin laporannya serapi dan sedetail mungkin ya untuk nge-track semua penggunaan dan pengeluaran bahan-bahannya ya. Iya, tapi kertasnya tuh yang kita sediain, terus kita training juga waktu mereka datang tuh kita udah training itu. Jadi caranya tuh ya kamu catat dulu berapa sisanya, terus baru kamu kurangin kayak gitu. Nah itu baru harusnya itu setiap shift pas. Jadi biar pas pindah shift yang pertama ini ya udah balance gitu. Jadi mereka tuh nggak yang kayak ih kok stoknya kurang, tadi kok dibilang masih, yang kayak gitu. Jadi supaya clear, jadi tanggung jawab sama satu shift sendiri kayak gitu. Karena sebenarnya untuk F&B ini sangat tricky ya untuk bahan-bahannya. Kadang kita merasanya kayak oh ada aja nih, tapi ternyata uangnya tetap hilang karena penggunaan bahannya yang nggak kekontrol kayak gitu. Iya. Terus perlu untuk karena bahan-bahan makanan pasti kan inventory-nya mesti bagus nih supaya tidak ada food waste dan segala macam. Iya, cuma food waste yang nggak bisa dihindarin. Kalaupun ada food waste ya emang ada, kita sediain juga satu form gitu, emang tulis untuk waste produk. Terus kayak dijelasin kenapa. Terus semua yang waste itu harus balik lagi ke central kitchen. Jadi biar kita bisa tahu oh beneran ini waste gitu, bukan waste yang diambil sama staff atau kemana gitu. Jadi semua waste produk pun harus diambil. Jadi kita tahu oh ini tadi di closingan dia bilang ada -1 karena waste, ya produknya tuh yang ini kayak gitu. Jadi trackingnya itu penting banget ya, dan berarti setiap SDM perlu bekerja sama dan perlu tahu nih apa yang harus mereka report dan segala macam, atau cara reportnya seperti apa kayak gitu ya, sesuai dengan sistem yang udah dibuat. Iya, kalau itu kertas yang daily. Nah, cuma biasanya kita in a month juga baru-baru ini ngelakuin audit gitu, dibantu sama tim finance accounting aku, karena mereka kan harus ngitung inventory akhir supaya sesuai nggak sama apa yang mereka tulis reporting selama ini gitu. Jadi biasanya dari sana tuh ketahuan ada yang plus, ada yang minus. Biasanya yang suka plus, yang minus itu adalah packaging, karena kan packaging kita juga masukin ke di POS itu kan. Kadang tuh mereka suka lupa masukin packaging yang kayak gitu. Jadi banyak yang plus, ada pun juga yang minus yang kayak gitu. Nah yang kayak gitu suka diaudit lah sama timku. Jadi kayak ini nggak bisa terus-terusan kayak gini. Kalau misalnya minus terus, kalian harus kalian harus reimburse berapa kekurangannya. Walaupun harganya 1.000-2.000, tapi kalau 100 biji kan lumayan kayak gitu. Nah kalau kayak gitu berarti kamu mekanisme yang sekarang nih, apakah terjadi bisa begitu saja atau karena memang sebelumnya sudah ada masalah-masalah yang ini nih, akhirnya kamu kayak udah deh harus perbaiki deh sistemnya nih supaya kedepannya lebih bagus kayak gitu? Iya, kayaknya balik lagi ke topik kita yang tadi tentang HR, tentang tim. Karena aku emang invest in my team, jadi aku bilang ke finance baruku kalau ini ada something wrong di sini, kayak kita nggak punya sistem, jadi buatlah sistem gitu. Jadi aku emang karena udah hire orang yang pinter dan dia udah berpengalaman di industri yang serupa, jadi aku minta dia buat sistem kalau kayak gini. Jadi ya aku juga bahkan baru tahu ternyata packaging itu perlu dihitung karena mereka tetap punya nilai kan. Bahkan karena saking friendly-nya aku dulu, si tim aku tuh bisa seenaknya ngambil paper bag kayak gitu, karena ya nggak ada boundaries gitu, nggak ada closingan, dan itu
itu tidak terhitung. Nah, jadi akhirnya karena sekarang sudah punya sistem, jadi jauh lebih rapi. Mereka tuh jadi menjaga gitu paper bag-nya untuk tetap selalu ada segitu, karena emang itu tanggung jawab mereka. Kalau misalnya miss ya mereka harus bayar walaupun harganya cuma 2.500, tapi itu tetap value kayak gitu. Gitu sih, emang F&B tuh agak susah sih, tapi kayaknya di Shizuka lebih susah karena ada masak-memasaknya kan. Iya, jujur kalau di Nenora juga sama, aku juga masih bingung sih. Iya. Sama sih sebenarnya, kurang lebih tuh sistem yang diterapkan sama, cuman ada beberapa item yang nggak kehitung lah pasti. Misalnya Iya benar-benar kayak daun bawang, kayak gitu-gitu. Sayur-sayur itu meskipun nggak terhitung tapi lumayan ya, tiap bulannya tuh tetap aja jutaan yang kayak gitu-gitu misalnya. Jadi kayak kadang kayak food waste kayak gitu misalnya bisa paling memang nggak bisa ke-track 100%, cuma biasanya aku kayak bahan-bahan itu mungkin kita bisa bilangin lah kayak untuk ordernya sesuai kebutuhan kayak gitu, karena kan ada masa simpannya sebentar ya. Bener-bener. Terus misalnya mungkin kita bisa siasati sama taruh aja di freezer, atau misalnya cara simpannya kayak gimana nih supaya barang-barang tersebut lebih awet kayak gitu. Karena kadang tuh aku juga awalnya suka nggak ke-track nih, karena ngiranya bahan kecil gitu loh, kayak mungkin berapa sih kecil. Cuma ternyata pas dihitung kayak lumayan juga. Iya, makanya kayak sebenarnya itu sih nggak bisa mengabaikan hal-hal yang kelihatannya kecil, karena sebenarnya mereka nggak kecil. Kalau digabung-gabungin tuh sebenarnya lumayan juga. Gitu. Knowledge ke tim kita juga sih kalau untuk menghargai apapun bahannya. Terus juga sebenarnya semenjak ada sistem itu mereka juga jauh lebih disiplin gitu. Jadi kayak ya menjaga apa yang kita udah berikan dari Central Kitchen, karena pada akhirnya itu bernilai dan benar-benar ngaruh banget ke salary mereka. Karena kan aku juga ngitung kayak sebenarnya profit si outlet ini tuh berapa sih, nah dari berapa persen itu baru aku bagi ke mereka kan. Jadi untuk menjaga itu kan mereka nggak harus punya waste yang nggak banyak, terus harus disiplin kayak gitu. Nah, kalau kita balik lagi ke pengelolaan SDM, menurut kamu sendiri nih Meta, indikator kesuksesan pengelolaan SDM menurut kamu tuh gimana sih? Yang pertama pastinya karena kita kerja sama sesama manusia, menurutku penting banget untuk memanusiakan manusianya itu sendiri. Jadi nggak nganggap mereka sebagai beban, tapi nganggapnya ya benar kayak yang sekarang kita bilang sebagai the best asset gitu. Jadi memanusiakan manusia, ngasih mereka nurturing, ngembangin mereka juga. Pada akhirnya mereka bakal loyal sama kita, walaupun nanti akhirnya nggak berujung sama perusahaan kita, at least dia akan lebih baik di perusahaan lain. Jadi kita udah ngasih dampak positif perusahaan kayak gitu. Terus yang kedua apa ya? Pokoknya intinya memanusiakan manusia sih Kak. Ya kayak itu udah banyak aspeknya. Indikator kesuksesan kamu as a leader, kalau misalnya kamu juga melihat timmu grow kayak gitu. Iya benar. Mereka jadi the better person, mungkin with the better education, terus kayak hopefully mereka bisa bawa dampak-dampak yang baik nih yang udah perusahaan kamu ajarin, yang udah mereka dapat di perusahaan kamu untuk nextnya. Itu mereka udah nggak sama kamu lagi, tapi at least mereka dapat hal-hal yang baik dari kamu dan mereka bisa bawa itu untuk ke perusahaan selanjutnya dan segala macam. Iya, menurutku itu bukan hal yang rugi sih, walaupun akhirnya mereka nggak sama kita, at least ya mereka jadi better person. Kita tetap ngasih dampak positif gitu as a perusahaan untuk dalam sisi SDM kayak gitu. Jadi aku pernah baca satu artikel itu kayak iya betul juga sih, mereka jadi ada rasa bangga pernah lahir dari PT kita kayak gitu. Nah mungkin terakhir ini Meta, aku pengen tanya aja sih, mungkin Meta punya pesan atau insight apa untuk para pelaku UMKM, karena kan dulu juga kita berangkat dari orang yang nggak tahu apa-apa nih, gitu. Kita kayak nggak tahu apa-apa, gimana sih cara yang ngelola manusia tuh nggak tahu, mungkin apalagi sistem ya, kayak pasti kita berangkat dari catatan-catatan manual yang kayak nggak tahu nih minusnya kemana, plusnya kemana, atau nggak tahu cara ngelola manusia
misinya tuh seperti apa, gimana sih caranya supaya orang tuh mau kerja sama kita, terus happy kerja sama kita, atau beneran mau membantu perusahaan untuk maju ke depannya, kan pasti kita awalnya nggak tahu. Nah mungkin pesan atau insight nih dari Meta untuk para pelaku UMKM tentang gimana sih caranya mengelola SDM yang ada supaya SDM-nya tuh mungkin nggak hanya sekedar kerja, tapi tadi bisa punya sense of ownership, terus bisa juga bangga kerja di tempat kita, dan terutama bisa untuk memajukan perusahaan kita. Oke, aku juga di sini masih belajar. Jadi tapi dari pengalaman aku, menurut aku caranya yang pertama pastinya kita harus mengisi diri kita sendiri sih, karena kita the leadernya. Sebisa mungkin kita juga upgrade ourselves supaya bisa jadi contoh yang baik. Karena kan kita pasti bakal kasih contoh ke tim kita gitu. Jadi tim kita tuh pasti bercermin kepada ownernya. Jadi seperti yang kita bilang juga, kayaknya owner tuh jantungnya usaha. Jadi yang pertama pastinya harus benerin dulu dirinya supaya bisa menjadi contoh yang baik. Yang kedua, seperti yang tadi aku bilang, memanusiakan manusia. Jadi